Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kami di sini ingin mempresentasikan tentang identitas santri. Apa sih itu santri? Itu akan dijelaskan oleh Kak Nisrina. Silakan. Pengertian santri, itu kata santri menurut Cebrik berasal dari bahasa, yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab agama lain Hindu juga. Terus di kalangan masyarakat, santri diartikan sebagai siswa yang belajar di lingkungan pondok pesantren yang diajarkan oleh kiainya, yaitu kiai yang mendirikan pondok pesantren itu. Dan juga ada pendapat lainnya meyakinkan bahwa kata santri berasal dari kata cantrik, bahasa Sanskerta, yaitu dari Jawa, yang berarti orang yang mengikuti gurunya. Santri adalah sebutan bagi para pelajar yang belajar di pondok pesantren yang jauh dari gurunya dan jauh dari orang tuanya. Oke, tujuan santri, saya sendiri Hirin Sabiba ingin mempresentasikan itu. Apa sih tujuan santri gitu? Kenapa harus jadi santri? Seru nggak sih jadi santri gitu ya? Tujuannya kita bahas ya. Tujuannya santri. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri, agar dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan kiai dan juga Tuhannya. Jadi tujuannya santri itu ingin menjadi laki-laki ataupun perempuan, wanita-wanita, menjadi generasi muda yang berkualitas, soleh-solehah gitu, yang di mata Allah itu baik gitu. Itu tujuannya santri. Dan sebagaimana para pahlawan juga telah berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, tugas santri sebagai penerus bangsa adalah dengan merawat dan meruat tanah air. Dan salah satu bentuk ikhtiarnya adalah dengan menyemal nilai moderasi dan toleransi yang diajarkan di pesantren di banyak masyarakat di dunia. Jadi tugasnya santri ada juga ya, tadi itu tugasnya santri. Dan bagaimana sifatnya santri? Oke, kan sifatnya santri beda-beda ya, kita bahas juga. Ada 4 ciri seorang santri, yaitu yang pertama rajin ibadah, kedua mumpuni di bidang agama, ketiga berakhlak baik, dan keempat selalu siap untuk hidup mandiri. Ucap Syekhuna dari Kiai Haji Abun dan dari Kiai Haji Abun juga berpesan kepada para santri agar tidak pernah berhenti untuk belajar dan juga mengaji. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang santri oleh Kak Nisrina. Santri teladan ialah murid yang menuntun ilmu agama di suatu pondok pesantren. Pada setiap tahunnya ada acara akhir rosa atau dalam umumnya itu presentasi ujian akhir sebelum kenaikan kelas. Dalam ini membahas tentang santri, siapa saja yang menjadi santri teladan dan berhak mendapatkan sebuah penghargaan. Dan kadang beberapa orang juga memikirkan enak gak sih jadi santri? Sebenarnya sih enak gitu kan, enak banget gitu, seru. Dan juga kita mempunyai keluarga gitu kan, jadi kita mempunyai keluarga tidak hanya di lingkungan rumah saja, tapi di lingkungan pondok pesantren juga. Kita mempunyai teman dari luar kota, luar daerah, dan juga saling mengenal satu sama lain. Misalkan ada yang nanyain seperti ini ya, bosan gak sih di pondok gitu kan? Jawaban kita ya apa? Ya bosan tergantung orangnya gitu. Kalau menurut kita ya insya Allah nggak bosan gitu. Kalau kita berani
menyibukkan diri kita untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan memanfaatkan waktu itu. Ya jadi ya nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang yang bosen gitu. Kalau misalkan diem-diem aja dia tuh ada masalah terus nggak mau cerita, terus kalau misalkan ada masalah dia tuh cuman nangis gitu doang, itu malah orang santri yang nggak betah gitu malah jadi cepet pulang, nangis nggak betah, bisa jadi berhenti dari pondok gitu. Kalau kami pribadi kalau misalkan ngerasa bosen, ya udah hilangin sugesti-sugesti itu yang ada di dalam pikiran kami gitu. Dan menurut kita juga santri ya emang paling top banget ya kan ya Kak. Iya. Santri itu ya menurut Tika seperti apa? Santri enak sih gitu kan, tapi terkadang awalnya juga ya pasti nggak betah gitu kan di pondok, tapi kalau kita ngejalanin gitu kan bareng-bareng gitu, pasti kita bakal nyaman gitu dengan tempat itu. Iya, tergantung kitanya ya gitu. Dan tergantung Di lingkungannya. iya, betul. Tapi terkadang fasilitas belum membuat ataupun membentuk orang berkualitas gitu. Dan kita sendiri yang bisa membentuk itu agar berkualitas gitu. Prioritas kita menjadi santri itu ingin apa? Menjadi baik, bukan menjadi dipandang baik oleh orang lain. Itu namanya ria dong kita gitu. Dan santri juga sering ya banyak yang bilang, santri jajanannya apa sih? Santri apa ada pantangan? Ya kalau misalkan saya pribadi ya di pondok tahfiz saya, pantangan makanan itu banyak, terutama untuk para penghafal Quran. Jadi santri itu yang dilarang makanan-makanannya itu yang bermecin, terus yang ada penyedapnya ya seperti bakso bermecin, terus makanan-makanan luar yang kita nggak tahu proses dan olahannya itu seperti apa gitu. Kita harus benar-benar tahu manfaat. Santri doyan jajan, ya emang santri doyan jajan, nggak cuma santri ya, semua Masyarakat. semua masyarakat doyan jajan, apalagi makanan yang ia sukai. Termasuk tradisi santriawan dan santriawati, ketika ada waktu luang mereka itu rela mengantri. Ya itu tradisi banget, dikit-dikit ngantri, mandi ngantri, nyuci ngantri, makan ngantri. Itulah ciri khas. Iya, ciri khasnya santri untuk ngantri. Dan perlu juga kita jaga dalam makanannya ya. Makanan santri juga harus kita jaga, terutama tadi penghafal Quran ya udah dijelaskan. Karena dikhawatirkan santri itu banyak memakan yang bermecin akan merusak sel saraf. Jadi bahayanya tuh di situ kalau misalkan kita tidak menjaga makanan tersebut. Kalau bisa menjaga ya berarti bisa mengembangkan ataupun mencerdaskan otak dan daya tubuh kita. Dan menyebabkan gangguan fungsi otak dan kerusakan berbagai organ yang lain. Auzubillah. Pokoknya setiap sesuatu itu ada mudorotnya ya. Selagi itu buat kita enak ataupun nyaman gitu, nggak semua itu yang nyaman pasti baik buat kita gitu. Biasanya yang nyaman itu yang berbahaya buat kita loh gitu, hati-hati. Pondok santri itu tinggal di pesantren, dan tujuan pondok pesantren itu, adapun tujuan dibentuk pondok pesantren adalah mencetak ulama yang menguasai ilmu agama. Jadi kita tuh lulus dari pondok tuh nggak cuma jadi polisi, abri, bisa jadi kita jadi ulama-ulama besar gitu kan. Amin, Allah, amin. Terus yang kedua, mendidik muslimah yang dapat melaksanakan syariat agama Islam. Jadi yang dulunya kita sering buka kerudung, nggak pakai celana pendek, baju pendek, dan sekarang kita semenjak mondok kita jadi pakai gamis, kerudung gitu kan. Yang ketiga, mendidik agar objek memiliki keterampilan dasar yang relevan dengan terbentuk masyarakat beragama, dan juga kita bisa terjun ke masyarakat seperti kita mengikuti pengajian gitu, kayak kita mengisi tausiah gitu kan. Oke, terima kasih. Baik, mungkin cukup ya presentasi ataupun penjelasan tentang identitas santri. Mungkin kalian juga udah nggak asing lagi ya santri itu seperti apa dan bagaimana gitu. Oke, mari kami tutup presentasi kami dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.